Hah? Harga tanah makin hari makin meningkat. Berdasarkan liputan6.com, harga tanah dapat dipastikan akan terus meningkat setiap tahunnya terlepas dimanapun lokasinya. Harga tanah ini berkaitan erat dengan nilai lahan atau bisa kita bilang land value. Kok bisa gitu ya? Nah, kali ini kami dari kelompok 4 tata guna lahan kelas A akan membahas mengenai land value. Apa sih land value itu? Nilai lahan atau land value ialah pengukuran nilai yang melekat pada suatu lahan berdasarkan kemampuan lahan secara ekonomis, melihat produktivitas serta strategi ekonomisnya. Kemampuan lahan ini juga sehubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan tersebut, sehingga membentuk persepsi orang-orang terhadap urgensitas dan efisiensi sebuah lahan. Karena itulah nilai dipandang sebagai tafsiran terhadap seberapa penting dan berpengaruh lahan tersebut. Lalu bagaimana kemampuan lahan bisa membentuk nilai lahan? Setelah ini akan ada pembahasan mengenai faktor kontribusi pembentuk nilai lahan. Sebelum itu, mari kita bahas bagaimana perkembangan teori dari land value. Pergerakan nilai tanah dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan mekanisme pasar lahan yang mengalokasikan suatu bidang lahan untuk suatu aktivitas tertentu berdasarkan prinsip the heights and best use. Pergerakan land value ini ternyata lebih dipengaruhi oleh pergerakan pada sisi permintaan dibandingkan dari sisi penawaran, seperti yang diformulasikan dalam teori nilai lahan menurut David Ricardo. Pergeseran pada sisi demand ini merupakan proyeksi dari keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu aktivitas di atas suatu bidang lahan, sehingga lahan tersebut mampu menghasilkan nilai kegunaan tertinggi. Pergerakan nilai lahan sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi nilai lahan ada 4. Yang pertama adalah physical attributes. Physical attributes adalah atribut fisik yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan masyarakat seperti kemudahan akses untuk berbelanja, sekolah, dan taman, serta ketersediaan air, saluran pembuangan, utilitas, dan transportasi umum. Yang kedua adalah legal and government forces, yaitu segala perundang-undangan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah seperti jenis dan jumlah pajak dan undang-undang zonasi seperti RT/RW dan RDTR. Ketiga adalah social factors. Selain atribut fisik saja yang berpengaruh, kondisi sosial juga sama berpengaruhnya, meliputi pertumbuhan atau penurunan populasi, kebiasaan masyarakat, dan tingkat kesejahteraan. Yang terakhir adalah economic force, yang meliputi nilai dan tingkat pendapatan daerah, pertumbuhan daerah, kekosongan, dan ketersediaan tanah. Contoh kasus mengenai land value adalah mengenai analisis perubahan zona nilai tanah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tahun 2015 dan 2019. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Wiwaha dan kawan-kawan tahun 2021 ini, diketahui bahwa nilai tanah di Pedurungan mengalami kenaikan rata-rata dari Rp685.000 di tahun 2015 menjadi Rp1.817.051 di tahun 2019 atau sebesar 164,56%. Perubahan nilai paling besar berada di sekitar Jalan Majapahit yang merupakan jalan penghubung pusat kota Semarang dengan daerah sekitarnya yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, terutama perdagangan dan jasa. Apabila dihubungkan dengan faktor-faktor kontribusi untuk land value, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai lahan di Pedurungan disebabkan oleh faktor physical attributes berupa Jalan Majapahit yang menawarkan aksesibilitas yang tinggi dan fasilitas penunjang yang lengkap. Demikian pemaparan dari kami, terima kasih sudah menonton, bye!